Oh, akhirnya dibentuk forum. Iya. Forum Honorer yang susah terserap. Apa tadi Adi bilang apa? Hostes kan? Honorer susah terserap. Oh, honorer susah terserap. Nah, 3.400 sekian ini kita juga jadi bingung. Apa masalah sebenarnya sampai kita ini tidak terakomodir gitu? Substansinya atau apa? Gubernur sampai dia punya SKPD teknis, BKD. Kita ketemu BKD dari kepala BKD sampai dia staff. Sekarang kakak bisa kasih tahu saya, di dalam provinsi Papua yang tertinggi selain gubernur siapa bilang itu ketemu lagi. Jadi bahasanya kita tidak bisa diakomodir karena tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran, jadi kita tidak bisa diakomodir. Sedangkan ini program dari pusat. Iya. Tapi dari provinsi menjawabnya tidak ada anggaran. Baru yang kasih provinsi anggaran, pusat. Maksudnya tuh macam tipu-tipu tapi kayak telah belajar ke buku tipu gitu. Iya. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua di program Ketong Waras. Kali ini kita punya topik sangat panas dan juga sangat miris. Di sini saya kedatangan 4 orang kakak-kakak dengan ingin memperjuangkan nasib mereka dengan topik kita nasib honorer kontrak Papua, di mana keempat kakak-kakak ini ada kakak Mike, ada kakak Eduardo, Iya, Eduardo. ada kakak John, dan ada kakak Andre. Jadi mereka ini lagi berjuang melawan nasib mereka, di mana nasib mereka dari zaman, bisa dikatakan dari zaman COVID ya, tahun 2018 atau tahun 2019. Ya, 2020. Di mana kakak berjuang untuk bagaimana mempertanyakan nasib tenaga kontrak di pemerintahan, sampai saat ini tidak pernah ada hasil. Banyak yang ingin saya tanyakan di podcast kali ini, bagaimana dengan kakak punya nasib perjalanan dari tahun 2018-2019 sampai saat ini, alurnya seperti apa kakak? Sudah berjuang sampai kemana saja nih? Mungkin saya kayak kakak Mika dulu. Iya, saya sedikit cerita tentang awal kita, bagaimana sampai saat ini kami ada sini. Dari awal kita mulai bergerak itu di September 2023. September 2023 itu pasca 14%. Pengumuman THK 2 yang dikemas dalam 14%, artinya tahap kedua dari gelombang pertama. Nah, di tanggal 11 itu saya dengan teman-teman beberapa kita datang jam 11 malam itu kita ketemu dengan Pak PJ Gubernur di lantai 3 di ruangan Pak PJ. Kita menyampaikanlah di sana. Awalnya mungkin kita rasanya tuh kenapa sampai kita ini tidak terakomodir, sedangkan yang tidak bekerja itu ada. Nah, disitulah kami ke sana untuk menanyakan kira-kira kebijakannya seperti apa. Nah, dari situ disuruhlah kita kumpul-kumpul nama. Katanya ya sudah, serahkan nama, kumpul nama ke pejabat-pejabat yang ada, diikuti oleh kasubag-kasubag kepegawaian yang sendiri mengantar, kita mendampingi, kita kumpul. Itu pengumpulan nama itu kita lakukan berulang kali sampai dengan masa prajabatan itu selesai. Nah, sampai dengan selesainya pun kami masih sering datang untuk ketemu dan Pak PJ minta bagaimana ini nasib kami seperti apa. Sampai di masa akhirnya prajabatan teman-teman dari THK 2 sebagian yang sudah kemarin terima SK. Setelah itu kita yang ada ini ternyata bukan hanya kita, saya dan teman-teman dari SKPD saya. Ternyata masih ada banyak SKPD lain. Akhirnya kita rangkul semua sampai kita deklarasi di tanggal 23 Januari 2024 untuk buat bahwa kita ini ada forum tenaga kontrak dan honorer yang tidak terakomodir pada THK 2. Seperti begitu. Itu awal kita mulai bergerak. Tanggal 23 Januari itu? Itu tanggal 23 Januari itu kita deklarasi forum.
Dan yang awalnya itu ya di tanggal 11 September 2023. Itu kita mulai kumpul, ternyata kita banyak. Sudah di Januari itulah baru kita deklarasi forum. Ini banyaknya sekitar berapa orang nih? Saya ke kakak Edward. Ya pada prinsipnya itu kita yang bergerak ini itu awalnya kita yang sudah mengisi data di portal Menpan tahun 2021 karena kita menunggu proses pengangkatan. Ini salah satu persyaratan dari portal Menpan saat itu adalah SPTJM. Nah saat itu tuh kami teman-teman bergerak itu untuk memperoleh SPTJM untuk diserahkan ke Menpan biar proses ini bisa berjalan langsung. Jadi ya data uji publik yang Menpan sudah umumkan itu ada hampir sekitar 1.400. Ya, 1.400. Sekitar 1.400. Iya. 1.400 tenaga honorer yang sudah terdaftar di dalam portal Menpan RB. Saya tidak tahu sampai saat ini itu masih betul 1.400 kah, sudah berubah kah, sudah berkurang kah, soalnya ini juga data bukan kita yang pegang, ini di Menpan. Begitu. Sementara kita yang ada ini masih eksistensi terus itu hampir 500. Hampir 500. Iya. Jadi di data kita berdata sendiri dalam forum itu ada terdiri dari 7 SKPD. Dalam kita forum itu ada 7 SKPD. Kita punya data tuh hampir 700. Ya, 700. Itu terdiri dari 7 SKPD itu. Kalau yang data yang dimasukkan oleh Kasubag ke portal Menpan RB itu dari seluruh APBD seluruh SKPD yang ada di Provinsi Papua. Jadi mereka input, mereka punya tenaga kontrak yang ada bekerja dalam SKPD. Makanya dia punya kuota tuh jadi 1.400. Nah, tapi waktu kakak Miki tadi cerita yang waktu kita deklarasi, kita jalan, ternyata yang datang dan kita gabung berusaha sampai hari ini tuh ada 7 SKPD. Dan kita dalam 7 SKPD itu jumlahnya tuh hampir 700 orang. Yang sekarang kita ada jalan sama-sama di dalam forum yang kita bentuk. Forum? Ya, forum honorer yang belum terakomodir. Oh, akhirnya dibentuk forum? Yes. Iya. Forum Honorer yang susah terserap. Apa tadi Adi bilang apa? Hostes kan? Honorer susah terserap. Oh, honorer susah terserap. Ya, jadi itu saya kasih nama kita, nama honorer itu, kita nama forum itu candaan saja. Namanya hostes. Honorer susah terserap. Tapi kita nama forum besarnya, forum honorer yang belum terakomodir dalam Provinsi Papua. Seperti itu. Memang buat candaan memang agak sedikit sensitif juga ya. Iya, tapi keadaannya seperti Iya. itu. Karena persoalan pekerjaan itu sensitif. Ini anak dengan istri di rumah punya perut yang kita nafkahi. Oke. Jadi sensitif tidak jadi masalah. Karena yang kita terima dari rumah juga sensitif. Seperti itu. Ini kakak dong berjuang dari tahun berapa ini? Awalnya pergerakan ini akhir-akhir 2023. Nanti kita terakomodir bisa sampai jumlah banyak dan bisa tahu kalau ada beberapa SKPD ini juga mengalami persoalan yang sama itu awal tahun 2024 itu pasca kita bentuk forum honorer ini. Berarti bahasanya kalau kita ambil yang lebih sederhana nih, sebelum kakak tahu ada berapa banyak, berarti masing-masing mulai menyuarakan kah atau kakak dong mulai bagaimana sampai akhirnya bisa tahu sebanyak itu? Dia punya awalnya tuh di tahun 2022 kita sendiri kakak Miki, kakak Eduardo dengan saya kita SKPD dari rumah sakit jiwa sekarang sudah jadi rumah sakit khusus. Kita sendiri, kita jalan sendiri, kita cari tahu sendiri sampai puncaknya itu yang tadi kakak bilang di September 2023 yang pasca pengumuman 14% THK 2 tahap kedua. Di situ baru kita mulai
Tapi awalnya kita RSJ sendiri. Awalnya tuh kita kira kita sendiri di RSJ. Kalau tidak, awalan jalan sampai tabrak Bapak Gubernur, ketemu, bukan tabrak dalam halnya, saya analogi saja, ketemu. Iya. Dan tahu-taunya ada di situ ada teman-teman juga dari SKPD lain. nah akhirnya yang benar-benar bekerja tapi tidak terakomodir. Akhirnya kita membentuklah satu perkumpulan ini, forum wadah ini supaya teman-teman ini bisa diarahkan. Maksudnya kalau kita mau bergerak ya ini jalur ada wadah. Akhirnya mereka sama-sama untuk bergabung. Iya, kami bergabung. Nanti setelah bergabung itu baru kita tahu, wah ternyata ada beberapa rumah sakit di provinsi Kota Jayapura ini yang punya tenaga honorer belum terangkat. Rumah sakit? Iya. 3 rumah sakit milik Pemda Provinsi Papua. Itu tenaga Rumah kesehatan. sakit jiwa, rumah sakit umum daerah Bepura, rumah sakit AB, Iya. sama rumah sakit umum daerah Jayapura, rumah sakit Dokdu. Dan itu nakes semua. Dan 3 rumah sakit ini yang kemarin handle COVID paling terbanyak. Ini saksi hidup penyintas. Dia sebagai tenaga di ruang isolasi dan dia melihat orang mati itu biasa-biasa saja. Dorang yang saksikan, dorang yang kerjakan sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Korbankan diri untuk selesaikan persoalan ini. Saya coba ke Kakak John. Itu ceritanya bagaimana Kakak John sampai pada saat COVID juga Kakak berjuang, tapi pada saat Kakak bersuara sampai saat ini seperti tidak ditanggapi sama sekali. Kalau dari saya sendiri untuk sampai kita bisa berkumpul ini sampai bisa menyuarakan juga tuh, sebenarnya saya rasa sedikit kurang senang karena kita ini bagian yang mau bilang kita ini bagian, kalau di kesehatan bilang kita ini bagian yang vitalnya suatu Pemda. Ya, garda terdepan lah. Garda terdepan. Ya kita ini waktu direkrut itu pas dengan 1 tahun sebelum COVID ini meledak. Kita di 2019 masuk, 2020 COVID masuk di Papua. Ya kita ada di depan. Namun sampai saat ini juga kita masih tetap bekerja aktif, walaupun kami dari medis ini tahu bahwa ke depan pasti sudah tidak ada jalan ini, walaupun kita sudah didata oleh Menpan dan sebagainya, namun kita tahu pasti ini tidak akan ada jalan lagi untuk kita yang sisa ini, yang kita sudah rangkum sampai gabung dengan Kakak Eduardo, Kakak Mike orang di forum ini, pastinya sudah tidak ada jalan lagi ke depan. Pemda sendiri sudah tidak kasih keluar STPJN, sehingga ini menjadi satu masalah bahwa kalau Pemda mau, kenapa dia tidak ambil kita sama-sama di 20.000 yang kemarin kuota dari pusat, dari Pemda, dari pusat dan kementerian, dari Menpan sana, kenapa tidak ambil kita di situ saja, seperti habis kita? Karena kita 3 rumah sakit ini tenaga nakesnya sangat perlu sekali, dan kita tahu bahwa dari pusat sendiri memberikan mandat kepada setiap daerah untuk ingat bahwa nakes dan guru ini penting sekali untuk suatu daerah, sehingga harus diakomodir masuk semua, dan hal ini menjadi masalah, sebenarnya problem ke Pemda, karena setiap bulannya dia harus bayar kita masih kerja ini. Sedangkan dari Pemda dari pusat sendiri sudah sampaikan bahwa setiap SKPD ada di daerah masing-masing, dia akan membayarkannya tenaga honorer dengan dana yang didapatkan dari rumah sakit. Nama programnya sekarang tuh BUD. Ya, BUD. Jadi pendapatan rumah sakitnya membayar tenaga kontrak, belanja kembali lagi bahan habis pakai di rumah sakit. Nah ini menjadi masalah. Misalnya kenapa kita kalau dihabiskan pada masa 20.000 itu yang kemarin itu sudah tidak ada tenaga kontrak lagi, dan kita habis di situ. Sedangkan dari pusat datanya sekitar 20.000. Yes, yang dibagi ke Provinsi Papua. Ya, itu 20.000 itu yang diberikan ke pemerintah Provinsi Papua sebelum DOB. Jadi mereka bagi ke 29 satu kabupaten kota. Saya kurang tahu setiap daerah itu dapat berapa. Berapa banyak kota? Iya, dari 20.000 itu. Tidak ada pengumuman resmi juga. Tapi untuk Provinsi Papua punya kemarin 3.450. 3.400 sekian. Nah, 3.400 sekian ini kita juga jadi bingung.
apa masalah sebenarnya sampai kita ini tidak terakomodir gitu. Substansinya itu apa? Masalah secara objektif itu apa gitu. Coba tolong dijelaskan. Soalnya berapa kali kita bertemu pihak-pihak yang menurut kita mereka sangat mengetahui dan bertanggung jawab penuh, namun tidak ada penjelasan yang signifikan. Artinya yang sinkron dengan apa yang kita sampaikan. Nah dari situ kita mulai kalam kabut, tapi ya kita sudah sempat bersatu dari teman-teman beberapa SKPD ini bentuk forum, dan kita orang mulai tahapan-tahapan apa yang harus kita, tapi intinya kita tetap menyuarakan itu, kita punya hal, dan menurut saya apa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah baik dan benar untuk pemerintah provinsi di daerah untuk bagaimana menyelesaikan masalah honorer. Namun saya sendiri juga masih bingung kenapa kendala di Provinsi Papua ini masih saja ada kendala. Masalahnya itu apa gitu. Tapi tadi Kakak Mika sampaikan ada sempat ketemu PJ dan itu jam 11 malam. Itu permintaan dari PJ sendiri kah atau memang jadwal yang sudah ditentukan? Tidak, jadi pada saat itu teman-teman yang nama keluar di dalam pengumuman 14% itu, mereka bertemu di GOR, dihadiri oleh PJ. Jadi ada teman yang dari SKPD lain yang sempat di stop Bapak PJ pas Pak PJ keluar, minta waktu di situ untuk ketemu. Dan Bapak PJ suruh arahkan langsung ke kantor untuk ketemu. Nah, teman ini dari SKPD lain, dong telepon saya. Kok di mana? Kok nama jauh terada? Kemarin kita sama-sama ketemu. Mungkin kita cari solusi kayak gitu. Jadi kita situ tuh antrian juga. Sampai mentoknya itu saya sampai itu pas saya sudah terlambat waktu mau masuk itu. Pintu tertutup. Sampai saya menangis di depan pintu. Saya menangis untuk saya bilang ini SKPD lain masuk. Kalau saya tidak masuk, nanti saya punya SKPD dianggap nih semua sudah clear, Bos. Tapi saya tidak mau. Saya harus masuk supaya saya bisa bantu teman-teman yang lain. Sudah jam 11 malam itu kita masuk. Bapak sudah kasih waktu kita ketemu, karena kita banyak dikasihlah ke ruangan rapat. Di dalam situ begitu kita mulai kumpul, Bapak PJ datang, lalu kita sampaikan persoalannya. Jadi saya sendiri bicara bahwa saya dari Rumah Sakit Jiwa, ada teman-teman seperti saya yang terdata di dalam database kan, tetapi kenapa mereka nama juga bisa ada di PHK 2 yang kuota 20.000 ini? Terus kenapa saya tidak? Dengan teman-teman yang lain. 100 lebih teman-teman termasuk dokter, perawat, itu juga tidak terakomodir. Jadi saya tanya, kenapa sampai kita tidak bisa? Kita ini sudah kerja loh, mengabdi. Kenapa orang yang tidak bekerja saja bisa ada nama? Kenapa orang yang sama-sama seperti saya terdaftar oleh program pusat, namanya juga bisa ada di dalam perekrutan kemarin? Lalu kenapa kami ini tidak? Sudah, jadi kayaknya Bapak juga mungkin sudah capek, sempat marah itu langsung toki meja, terus Bapak bahasanya Pak Sekda tolong ngurus. Nah, setelah bahasa itu akhirnya kita diarahkan kumpul nama yang sekarang hadir ini. Yang sekarang hadir saat itu. Kumpul nama. Jadi sudah saya kontak adik-adik orang, saya bilang siapkan kita nama-nama. Kita yang belum ini kita kumpul. Termasuk dengan beberapa SKPD yang hadir juga waktu itu. Kita kumpul nama. Berulang kali kumpul nama sampai akhirnya kita yang sama-sama malam itu ada yang berjuang sempat ribut. Kita ribut waktu itu malam. Minta maaf Pak, saya potong sedikit. Kumpul nama pada saat yang hari itu, yang pertama kali itu, itu tembus berapa banyak kota? Saya tidak tahu pelaksanaannya itu seperti apa, tapi setahu saya bahwa pada saat pertemuan malam itu ada teman-teman yang dengan saya sama-sama kita menyuarakan aspirasi. Ada yang sudah ikut prajabatan, tapi kita yang lain masih ada tinggal. Jadi tidak tahu mungkin punya jalur khusus atau apa, saya tidak paham hal itu. Intinya bahwa kita yang sama-sama di tanggal 11 September malam itu ada beberapa teman yang sudah prajabatan dan sudah dapat SK. Tetapi saya dengan adik-adik sebagian juga masih tertinggal. Begitu. Jadi itu yang sedang diperjuangkan sampai saat ini nih. Iya. Jadi memang aksi-aksi dari awal pertama saudara perempuan punya pergerakan sampai berusaha ketemu dengan PJ di kantor gubernur itu karena pasca itu 14% punya nama-nama ditempel di setiap SKPD, dan hari itu kita lihat di kita punya tempat begini
wah kita punya nama-nama ini tidak ada. Karena kita juga taunya saja, kita kan ini ada di dalam portal Menpan, program nasional, jadi ya sudah tidak jadi masalah, nanti mungkin kita yang berikut, begitu. Portal Menpan ini kakak mereka daftar secara mandiri atau bagaimana sampai terdaftar di sana? Kebetulan ini ada laki-laki ya, sempat juga membantu di sebagai manajemen untuk entry data. Jadi Menpan mereka buka link diserahkan kepada setiap SKPD, kasubag di setiap SKPD untuk dia menginput dia punya tenaga honorer yang sedang bekerja dalam SKPD. Kebetulan kemarin saya Bapak Kasubag minta tolong saya untuk kerja di dalam kepegawaian untuk menginput teman-teman ini punya data nama-nama ke dalam portal. Jadi database yang Menpan yang kita input ini setiap SKPD dia menginput dia punya tenaga honorer. Jadi kita ini sudah tahu bahwa kita ini program nasional ini. Jadi kan ada dua hal yang berbeda juga. Ada kuota 20.000, ada program nasional. Program nasional ini yang kita menginput ke portal Menpan. Jadi kita dari awal kita paham itu di 2022, 2021 ya. Kita sudah paham, berarti kita ini program nasional. Pada saat pengumuman 14% ditempel di setiap SKPD, kita lihat, ini ada teman yang sama-sama dengan kita, sama-sama yang saya inputnya punya nama masuk, itu nama ada keluar. Baru gitu nih. Di 14% itu juga. Jadi terrancu begitu. Wah, ini. Jadi kita nih ngerasa macam kayak ada hal yang dipermainkan, tapi dipermainkan di dalam diam. Bahkan di dalam 14% itu ada nama-nama yang tidak bekerja honorer dihitung tempat SKPD, tapi nama juga ada keluar semua. Hitung sama-sama yang ada di dalam database Menpan yang sama-sama bekerja pun ada yang pun nama ada. Ada yang tidak bekerja pun dia punya nama ada. Provinsi Papua. Luar biasa. Sedangkan ini sudah pakai data dari untuk pusat juga, tapi bisa tembus. Yes. Mungkin dong jalur-jalur khusus kah? Jalur langit. Katanya dong berdua tanam lutut lebih kuat daripada kita tanam lutut. Wih, sepertinya kakak. Sepertinya dong pakai jalur yang berbeda. Itu. Kita sudah semua upaya kita sudah lakukan. Ketemu PJ, gubernur sampai dia punya SKPD teknis, BKD. Kita ketemu BKD dari kepala BKD sampai dia staff. Sekarang kakak bisa kasih tahu saya di dalam provinsi Papua yang tertinggi selain gubernur siapa bisa kita ketemu lagi. Semua kita sudah ketemu. Sampai terakhir di Menpan ya? Sampai kita upaya yang paling terakhir kemarin kita ke Jakarta ke Menpan RI dan kita ketemu dengan orang Menpan sana penanggung jawab data bagian provinsi Papua besar, Papua Raya. Papua Raya ini Sorong sampai Merauke. Kalau DOB kan terlalu panjang. Ketemu mereka dan mereka sampaikan hal yang sama bahwa pusat itu sudah oke. Tadi kakek itu ada singgung bahwa pusat punya program itu baik. Tapi mungkin daerah yang terbaik. Akhirnya kita korban. Jadi semua sudah kakak sudah bertemu untuk di provinsi Papua ini sudah ketemu sampai akhirnya gubernur. Ya, upaya lobby saya kira sudah cukup maksimal. Kita sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Itu 2 kali di Komisi 1. Itu semua hadir. Bahkan teman-teman nakes itu lagi bekerja juga. Tetapi karena ini persoalan ini penting, akhirnya mereka minta izin dan juga turut hadir saat itu di Komisi 1. Jadi sudah 2 kali di DPRP, terus kita juga sudah ke MRP, Majelis Rakyat Papua, karena saya kira ke MRP wajar juga karena kita ini separuh ini OAP, separuh OAP dan juga ada teman-teman Nusantara lainnya yang sudah cukup mengabdi di lingkup pemerintah Provinsi Papua. Nah, upaya sudah cukup maksimal, namun hasil yang kami peroleh ini belum maksimal, belum ada mungkin kasih tahu saya kenapa tidak bisa begitu. Dan pemerintah coba jawaban yang resmi gitu. Kenapa sampai kita tidak diakomodir, alasannya apa? Karena tadi
yang sama-sama satu angkatan dengan kita tahun pertama bekerja, mereka bisa terangkat, nama bisa keluar. Satu, yang kedua, yang sama sekali kita tidak pernah lihat bekerja di lingkungan yang kita bekerja, Bisa masuk. bisa. Sudah dapat gaji sekarang. Sekarang sudah terima gaji. Sudah Jadi itu yang saya bilang, konsep realisasi pengangkatan honorer itu apa? Itu juklak dan juknisnya itu seperti apa? Supaya biar kita orang tahu dan jelas, puas juga toh. Jadi memang sangat disayangkan kalau ya mau bagaimana lagi. Berharap ya, berdoa ke Tuhan saja sudah. Jadi ini alurnya dari PJ gubernur turun ke bawah juga atau dari bawah dulu baru ke atas? dari ketemu pertama kali dari Bapak PJ. Bapak sendiri, Bapak PJ, Oke. baru turun ke bawah, terus naik lagi ke Bapak PJ lagi. Kita ketemu Bapak PJ itu beberapa kali. Sampai terakhir kita ketemu itu pasca kita bergabung dengan kakak-kakak AHN. Iya. Mungkin kakak dong pernah dengar informasi yang kita palang kantor gubernur 2 hari 1 malam Oh iya. dan bakar ban di depan. Ya, Iya, kita ada dalam Barisan itu. dan kita paksa untuk kita ketemu dengan beliau, dan 2 hari setelahnya Dan beliau mengundang kita untuk ketemu dengan beliau. beliau menerima. Nah, alur ceritanya bagaimana sampai kakak-kakak bisa sampai ke Mempan? Ini alurnya bagaimana? Karena sudah putus asa di provinsi. Ya, memang kami dapat sedikit bisikan-bisikan dari senior bahwa aduh susah di sini. Karena memang bukan hal rahasia umum lagi yang harus mau itu kemarin realisasi pengangkatan honorer itu tidak jelas, itu banyak kerabat, keluarga atau biasa bilang siluman. Dan semua masuk duduk di dalam situ. Jadi ya, bingung mau percaya siapa. Jadi pikiran kami ya, mau tidak mau harus kami suarakan hal ini di tempat yang lebih tinggi. Begitu, dan pikiran saat itu ke Menpan karena kebetulan kakak-kakak dari AHN ini, Aliansi Honorer Nasional, yang di pusat di Jakarta, mereka bagi surat undangan, mereka berikan kesempatan untuk kita juga terlibat dalam kegiatan di DPR RI di Komisi 2 untuk bagaimana menyuarakan kita punya aspirasi. Namun hal itu juga kita tidak bisa hadir karena ya kita sudah dirumahkan dari Desember tahun 2023 itu. Jadi memang sudah tidak ada anggaran untuk bagaimana memobilisasi diri ke sana. Sempat cari-cari bantuan, minta-minta ke sana, tapi ada orang baik yang mau membantu. Nah, akhirnya kita dapat bantuan perjalanan ke Jakarta, ke Menpan. Ini kakak berempat yang pergi ke sana? Iya, kita berempat. Kita dapat empat tiket, itu tiket pergi saja. Sampai di sana, tapi karena tiket yang kami peroleh ini sudah terlambat 1 hari dari kegiatan sidang di DPR RI, jadi memang kita tidak bisa hadir. Namun karena tiketnya sudah dibantu, ya terpaksa kita pergi saja sampai ke sana. Sampai ke sana kita dijemput oleh Ketua Aliansi Honorer Nasional di Jakarta. Beliau, kami menyampaikan kami punya persoalan karena kebetulan beliau penanggung jawab juga secara Indonesia menyeluruh honorer. Beliau menerima, beliau membantu kami untuk memfasilitasi kami ke Menpan. Akhirnya kami tiba hari Sabtu dan besoknya hari Sabtu ya? Kita tiba di Kamis. Hari Kamis. Jumatnya Kami tiba hari Kamis, Jumatnya itu baru kami ke Menpan. Ke Menpan ketemu sama siapa? Kita ketemu dengan Pak Haris sama Ibu Ratna. Mereka yang cukup mengetahui masalah urusan di Papua, masalah honorer di Papua. Terus setelah kami sampaikan, tapi prinsipnya jawaban mereka di Menpan bahwa mereka tetap menunggu pemerintah provinsi, pemerintah daerah menyerahkan formasi itu. Begitu. Artinya menurut saya secara profesional ya ini pembagian tugas dan wewenang.
Mereka dari Menpan menunggu formasi itu. Ya. Sedangkan tadi kakak sampaikan itu sudah didaftarkan dari setiap BKD. Artinya Ya betul. Jadi dari Menpan mereka sudah oke. Program yang kita sudah terdata ini sudah oke. Mereka tinggal menunggu dari daerah mengirim formasi. dengan yang tadi saya bilang itu SPT JEM itu salah satu persyaratan mutlak di Menpan. Jadi dari daerah sini ini instansi teknis BKD dengan Bapak Gubernur mereka menyusun itu formasi dari setiap SKPD membutuhkan beberapa banyak SDM. Orang bagi dia kalau di dalam bahasa kepegawaian namanya anjab dan namika, analisis jabatan dan beban kerja. Itu harus dibuat oleh BKD Provinsi Papua dengan kita punya nama-nama yang sudah ada ini dibagi per SKPD baru dikirim ke Menpan. Baru tinggal Menpan yang masak terakhir untuk bisa sajikan kita makan gitu maksudnya. Jadi dari Menpan sudah sampaikan bahwa dorong sudah oke, tinggal daerah saja. Iya, tinggal dari daerahnya. Tapi kita dari daerah sini, daerah tidak pernah kasih kita jawaban yang pasti. Tapi kita sampai di Menpan, mereka sampaikan sudah oke, tinggal kita menunggu daerah saja. Nah, makanya tadi saya tanya kakak, di daerah sini yang lebih tinggi dari gubernur siapa lagi? Supaya kita tong ke sana. Bicara dengan bapak dia. Begitu. Jadi kayak sebenarnya bahasanya bisa dikatakan sudah putus asa, lepas tangan, kecewa gitu, atau bagaimana? Ya, boleh dibilang seperti itu. Kecewa, putus asa. Apalagi lihat teman-teman yang sama-sama kita bekerja dan yang tidak pernah bekerja dan dia masuk kerja di kita punya bagian. Kak, macam perempuan bos jalan lama dan dia baru jalan dengan orang lain itu sakit. Sakit sekali. Iya. Tapi itu bisa apa? Kita mau marah gimana? Apalagi ini urusan masalah pekerjaan ya. Iya, masalah yang krusial sekali di dalam hidup manusia. Dia yang bisa penuhi itu sandang, pangan, dan papan. 3 kebutuhan pokok, ya ada uang baru bisa hidup. Padahal kalau mau dibilang-bilang sebenarnya ini layak kita marah. Mungkin bakar kantor kan, atau bikin persoalan, atau bikin kriminal yang bisa dapat penghasilan begitu. Artinya kan kerja tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita peroleh. Saya dengar kabar dari pemerintah pusat rencana mau penanggulangan dan menyelesaikan honorer seluruh Indonesia. Saya pribadi itu saya senang sekali. Oh sudah, ini kalau pemerintah pusat pasti beres program nasional. Tahu-tahu rancu juga sampai di daerah. Sampai kami dapat jawaban dari pemerintah provinsi dalam hal ini keterwakilan dari mereka dari BKD. Pak Kabit itu sampaikan bahwa tidak ada anggaran. Untuk nasib yang sekarang ini. Iya, untuk mau angkat kita gitu. Kan separuhnya nih sudah ya. Itu sudah pengangkatan kemarin gitu. Nah, kita ini yang belum gitu. Jadi bahasanya kita tidak bisa diakomodir karena tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran jadi kita tidak bisa diakomodir. Nah, sedangkan ini program dari pusat. Benar. Iya. Tapi dari provinsi menjawabnya tidak ada anggaran. Baru yang kasih provinsi anggaran pusat. Maksudnya tuh macam mau tipu-tipu tapi kayak telah belajar tipu tipu gitu. Iya. Tapi kayak macam benar tuh cara tipu. Iya. Itu terus bisa tipu tuh. Itu tuh kan tipu. Gitu kakak. Terus mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Saya mungkin lucu. Saya lucu dengan keadaan provinsi Papua hari ini. Papua ini kan. Saya rasa lucu karena pengangkatan yang kemarin terjadi itu contoh di satu SKPD rumah sakit jiwa yang tidak terakomodir itu nakes pada umumnya, dokter, perawat, sanitasi, analis laboratorium, terus ini ya penunjang bahasanya biasa sebutnya profesi, sama apoteker. Kita nih lengkap. Jadi yang dikeluarkan dari rumah sakit ini sentral rumah sakit, yang kalau tidak ada dong itu bukan rumah sakit. Jadi dong bilang biasa kalau anak-anak gaul bilang apa? Coba aku bilang orang rumah sakit tanpa kau kasih tahu kau tuh orang rumah sakit.
Itu orang-orang itu dong muncul saja. Orang analis lewat, kasih tunjuk dulu orang, oh iya di rumah sakit. Ditarik, biasa dirumahkan, tidak diakomodir. Dan sudah jadi pengangguran. Nah, terus untuk mengisi yang kekosongan itu bagaimana? Ya itu, honorer yang baru diangkat itu. Yang tadi kakak disinggung masalah siluman-siluman itu. Iya. Mereka yang dimasukkan isi di bagian-bagian itu. Jadi macam main rumah-rumah baru masak betulan begitu, makan betulan begitu, kayak main masak-masak begitu. Padahal ini mainan rumah-rumah. Tapi ini main masak-masak tapi lu makan betulan. Jadi kondisinya hari ini kayak gitu. Jadi sudah tidak berkompeten orang yang duduk di bagian itu. Seharusnya apoteker duduk di apoteker, ini tugas keluar dia bertugas untuk orang yang basic ilmunya, bukan apoteker. Sama sekali bukan apoteker yang duduk di... Ya maksudnya. Oh maksudnya, saya kira yang bukan apoteker duduk di bidang apoteker. Tidak maksudnya kan. Sampai kalau memang bukan apoteker berduduk apoteker ya, bisa dikatakan orang Papua mati lah. Itu yang paling vital. Betul. Iya kan? Nah, ini yang tidak dilihat dengan baik, tidak dicerna dengan baik. Artinya metode rekrutmen sumber daya manusia ini akan mempengaruhi produktivitas kinerja suatu lembaga. Kayak gitu. Jadi tolong itu diperhatikan. Terlepas dari persoalan yang lain toh. Tapi kalau sudah ada model-model rekrutmen yang tidak sistem merit atau berdasarkan spoil system, ya kita tinggal hitung saja 5-10 tahun ke depan nanti produktivitas itu bagaimana. Nah itu yang sangat disayangkan. Semua 20.000 kemarin itu hampir membawa kita negara Indonesia ini kembali ke orde lama. Nepotismenya sangat kental. Ya. Banyak orang mati untuk terima orde lama gara-gara barang ini, nepotisme. Tapi hari ini dia subur, dipupuk oleh orang-orang yang punya jabatan. Fakta kita ini korban. Saya kurang tahu waktu itu dong baku bunuh bagaimana waktu orde lama katanya ada aktivis orang. Tapi saya baca dan kasihan. Dan semua dengan satu harapan tinggalkan orde lama dengan semangat demokrasi. Dengan perjuangan-perjuangannya. Tapi tarik kemari ke era demokrasi yang katanya sudah luar biasa di Indonesia. Tapi Provinsi Papua dipupuk. Dia subur, 20.000 kemarin bukti. Banyak siluman di dalam, itu bukti nepotisme. Dipupuk secara rapi dan sistematis. Kalau kita ambil lebih spesifik, lebih yang bagaimana ketika hal ini kakak berempat sudah berjuang sampai akhirnya tidak digubri sama sekali, yang dimana Papua yang tadinya hanya 2 provinsi dan akhirnya sudah ada beberapa provinsi baru. Bagaimana yang tadi kakak sebut bahwa nepotisme lagi bersebar di mana-mana. Bagaimana nasib Papua dengan kakak dan tidak bisa lagi dijawab sama sekali. Nah ini bicara ini sih saya lihat agak sensitifnya itu kan hari ini tuh NTT ini lagi viral-viralnya di Jakarta. Ada 11 akpol asli NTT yang tidak lolos dan dorang punya kerukunan ini ribut sampai minta merdeka. 11 akpol yang baru mau tes untuk nanti tembus terus bekerja dan melayani masyarakat ya. Di Provinsi Papua ini bukan akpol. Ini honorer yang sudah melayani duluan. Yang sudah bekerja duluan. Sudah bekerja duluan bahkan di titik-titik sentral PT tenaga kesehatan ini. Ada lagi tenaga guru lagi. Dong tak minta merdeka. Dong tidak ribut. Kita antara ribut terlalu apa tidak. Kita datang dengan skema yang begitu baik. Lobby yang begitu maksimal, kami datang sopan santun ke DPR menyampaikan aspirasi, ke MRP menyampaikan aspirasi. Terakhir kami demonstrasi di kantor gubernur, bakar ban dan tidur dari malam sampai pagi. Baru dapat kesempatan ketemu pucuk pimpinan dan disampaikan pulang juga pun tidak ada hasil. Jadi apa yang harus? Saya bingung konsep merdeka ini sebenarnya apa? Apakah kayaknya merdeka ini
pribadi saya merdeka akan saya bisa bekerja dan bertanggung jawab untuk saya punya tanggung jawab, Mendapatkan hak. Ya. mendapatkan hak dan menghidupi apa yang harus saya hidupi. Mungkin itu boleh merdeka, tapi kalau kayak begini kayaknya kita belum merdeka. Jadi ya memang saya lihat NTT punya ini, kayaknya saya pengen gabung. Karena menurut saya negara ini sudah baik, sudah betul, tetapi oknum tertentu menjalankan dengan cara yang tidak betul. Begitu. Terus ingat, di negara ini bersatulah berbagai macam suku, bangsa, dan wilayah adatnya yang bersatu menjadi sebuah negara ini. Terus kalau di beberapa daerah hak-hak dasar mereka tidak diakui dan tidak diakomodir, jangan marah ketika dorang berteriak merdeka kayak di NTT. Begitu. Itu yang bikin kami jadi riskan untuk hal itu. Padahal program yang dari pemerintah pusat itu menurut saya itu sudah sangat bagus. Jujur, kami semua merindukan hal itu. Dari tahun ke tahun dengar informasi di media sosial, aduh ini kapan dong realisasi, ini kapan dong pengangkatan, ini kapan kita orang kasih masuk berkas ini. Tunggu, kagak bilang daftar di portal Menpan, masukkan, oh sudah, beres sudah nih. Tahu-tahu istilah 14% keluar kemarin begini dan, orang yang terakhir kerja juga ada nama muncul di situ. Nah itu tuh mulai marah-marah sudah, tapi tuh bingung mau marah kemana. Tapi sudah akhirnya kami kumpul dan ternyata bukan di satu tempat saja, ada beberapa tempat juga masalah sama juga. Jadi sampai terakhir kemarin kita ke Menpan dan pulang tuh sampaikan ke teman-teman upaya yang kami upayakan di sana sudah seperti begini, tinggal sekarang kembali ke teman-teman ini apalagi yang harus kami kerjakan, kemana lagi yang harus kami sampaikan persoalan. Karena semua tempat yang menurut kami wajar untuk kami sampaikan persoalan sudah kami sampaikan. Mungkin ke gereja, mungkin teman-teman semua pergi ibadah masing-masing lengkap dong punya pergumulan. Tetapi ya begitu sudah. Dengan harapan melalui podcast ini ya persoalan ini bisa diketahui dengan baik oleh publik bahwa penyelesaian honorer di Provinsi Papua belum selesai dengan baik, masih ada yang tertinggal dan mereka itu bukan siluman, mereka itu benar-benar tenaga kontrak yang bekerja, bahkan mereka sempat membantu pemerintah Provinsi Papua melewati masa COVID beberapa tahun lalu. Itu nyawa juga dipertaruhkan juga. Saya memang bukan tenaga kesehatan, saya bagian manajemen, tapi saya juga dapat vaksin gara-gara karena nanti kerja di rumah sakit jadi harus dong vaksin begitu. Jadi memang saya rasa, saya lihat sendiri, wah ini belum pernah saya hidup dan mengalami masa yang sulit secara publik umum besar ini kena wabah dan bagaimana kesiapan kita. Dan jujur kemarin tenaga kesehatan itu punya peranan penting sekali untuk menyelamatkan masyarakat Papua secara umum. Bagaimana mereka tampil di depan dan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Jadi kalau hari ini teman-teman dari tenaga kesehatan mereka kecewa akan proses pengangkatan, saya kira wajar. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bagi pemerintah pusat untuk kalau bisa diaudit ulang kembali. Diaudit ulang kembali? Ya. Saya minta untuk Menpan dan BPK itu mengaudit ulang kembali khusus untuk Provinsi Papua ini. Jangan timbulkan masalah kesenjangan sosial di lingkungan kami masyarakat rendah di bawah. Karena kita tidak tahu kalau besok dia tidak mampu bekerja dan penuhi dia punya tanggung jawab, mungkin dia bisa jadi pencuri, dia bisa jadi pemberontak, dia bisa jadi OPM, PKB juga pun bisa. Tapi belum ada cara daftar ya, cara daftar OPM. Ada. Jadi tambahkan tinggi dari kakak itu. Kakak kita tiga ini orang manajemen, kita admin. Cuma kebetulan waktu COVID itu saya diperbantukan di dalam tim COVID. Kakak coba berpikir, bayangkan orang
sakit jiwa, baru sakit COVID. Coba kau ya. Kira-kira penanganan bagaimana? Dan itu kita tim yang ada di dalam, saya dan beberapa teman nakes. Itu pernah satu dia kabur, dia pukul perawat dulu, dia lari turun, dia berenang di dalam kali ajaib. Oh iya, sempat viral. Yes, itu kita yang kejar dia tuh. Tapi mau tangkap dia ada COVID. Tapi mau tangkap dia dalam keadaan COVID. Tapi bagaimana kalau tidak tangkap dia bikin susah orang? Iya, kalau tidak salah itu sempat hujan ya. Ya. Karena itu kita tangkap dia, itu ikat dia, baru kas naik sampai hari itu baru saya saja yang mungkin tidak terlalu tahu tentang ini polisi-polisi itu. Jadi pas tangkap ada om polisi di situ. Ya saya bilang, Bapak saya punya borgol kan. Bapak bilang dia tidak punya borgol. Saya bilang, masa polisi baru tidak punya borgol? Berarti tentu sama-sama ini karena ada borgol. Spontan saja karena capek baru Bapak sudah balik langsung kita ikat dia belum mau naik. Dan itu kita taruh dia dalam ruang isolasi dan jaga. Dan dengan kita pegang dia itu dengan resiko. Ini siapa anak ini di rumah nih. Tong pegang dia baru virus, baru tong mau pulang ke rumah. Baru di waktu itu masif itu. Yang sampai orang mati-mati. Iya. Jadi itu kayak macam buah si malakama, mau makan mati, tidak mau makan. Tidak makan mati. Jadi kita harus ambil keputusan. Kita tangkap. Dan saya juga salah satu yang kejar dan saya juga yang tangkap. Sampai saya dapat marah dari dokter, saya bukan bos di kantor. Kok tidak boleh begitu, itu ada anak istri, tapi mau bagaimana lagi? Keadaannya tuh, ya kau harus ambil keputusan. Mau dia bikin susah orang atau redam sudah di situ. Tapi kalau akhirnya kakak jadi korban untuk saat ini, tahunya kemarin tidak ditangkap ya, kas tinggal ya? Pasti. Saya juga kalau tahu kemarin saya tidak mau divaksin, saya tolak itu vaksin. Iya betul. Kemarin tahu kalau Tidak diakui di provinsi Papua, dikasih tinggal aja kemarin. Sudah, itu naik ke oksigen saja. Gabung nih, November sudah. Iya, maksudnya kakak, harapan hidup itu harus ada. Di saat tidak ada harapan hidup, manusia pada dasarnya dia akan mencari. Dia survive dengan keadaan untuk cari harapan baru. Artinya begini, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah di daerah itu representasi negara. Iya. Kalau tampilan mereka terhadap masyarakat, terutama kayak keturang-keturang begini yang sudah kontribusi untuk pemerintah daerah, rancu kayak begini, siapa yang mau percaya negara? Coba. Kasihan pemimpin di pusat. Berbagai macam orang pintar kumpul dan mencari formula untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tanah Papua. Tahu-tahu anak-anak kecil di daerah ini udah bikin kacau saja. Jadi ya serba salah. Dia bilang buang garam di laut itu, tak ada guna. Jadi memang itu jadi catatan penting. Kalau bisa, yang tadi saya tekankan ulang lagi, audit ulang kembali, jangan main-main. Ini bukan saja kalian mengecom, kamu kasih hancur orang punya harapan untuk hidup. Bagaimana dengan itu perawat-perawat itu lebih banyak ibu-ibu, bahkan ada ibu-ibu yang belum bilang apa, ibu tunggal yang jadi bapak dan jadi mama ya. Single parent. Terus dia punya anak-anak ini bagaimana? Padahal nanti tahun 2024 Desember ini itu honorer sudah dihapuskan, tidak boleh lagi ada kerja. Di edaran menteri itu di tanggal 24 Desember 2024 itu batas terakhir provinsi dan daerah-daerah lain menggunakan honorer. Jadi teman-teman yang hari ini masih bekerja dengan status honorer, ingat, kamu batas sampai Desember saja. Malam Kudus sudah selesai, habis. 24 malam. Iya, maksudnya 24 Desember itu sudah selesai. Nah, nanti tidak tahu tahun depan pakai formula apa. Kalau dari surat edaran yang saya baca, tenaga teknis. Tapi tenaga teknis harus kompeten. Jadi nanti orang tidak tahu nanti dong olah seperti apa lagi untuk mencari formula tahun depan masih ada honorer atau tidak. Tapi dari surat edaran menteri itu jelas bahwa di tahun 2025 itu hanya mengenal 2 kategori, ASN dan P3K. Tidak ada lagi honorer. Jadi kakak kita semua yang ada dan semua teman-teman honorer, kita punya ujung dari perjalanan ini sudah kelihatan. Ada di tanggal 24 Desember 2024. Bahwa itu sudah akhir selesai. dari kita perjuangan sudah ditentukan. Jadi bagaimana nih? Jadi sudah mau bagaimana lagi? Semua bagian kita. Artinya ini contoh yang paling objektif.
batas usia CPNS ini kan 35. Iya. Dan kita yang ada ini, ada yang 35 ke bawah, ada yang 35 ke atas. Dan kalau pada kesempatan ini yang 35 ke atas tidak bisa terakomodir, ya sudah. Di ke depan setelah bisa tes lagi. Karena usia. Nah ini kesempatan untuk mereka. Artinya ya, coba lihat secara objektif baik-baik. Kalau memang betul-betul ini tujuan untuk membantu masyarakat kecil di bawah menyelesaikan persoalan honorer ya, lihat secara objektif dong. Jangan karena ini saya pemilik kalkulator adat, dia pemilik kalkulator dong puan anak tong kasih masuk. Ini orang yang kerja kerabat keluarga, ini saya puan anak mantu, ini saya punya istri. Wah, jangan kayak begitu kah? Kurang bagus. Kayak begitu. Ya memang kekecewaan sekali. Tadi Om bilang kira-kira harapan terakhir ya. Itu mau berharap kemana? Saya berharap itu Menpan di BPK audit ulang lagi. Supaya betul-betul tahu. Jangan dengar kita bicara-bicara siluman baru itu. Tapi ya coba. Tapi untuk saat ini memang lagi diperjuangkan untuk bagaimana untuk diaudit ulang lagi. Salah satu upayanya itu. Keinginan untuk kalau bisa diaudit ulang supaya karena memang sudah tidak ada kuota lagi, sudah tidak ada kesempatan. Kursi artinya formasinya lagi sudah tidak ada. Sudah terserap habis di Provinsi Papua, sudah selesai. Terus kita ini berjuang untuk masuk tapi duduk di mana? Nah, itu masalah. Karena tempat yang menurut saya tempat yang harus kita duduk di situ, ini sudah ada orang lain duduk di situ. Sudah. Terus kalau seandainya saya ngotot, saya demonstrasi sampai bataria sampai terjawab tapi tuh mau kasih kamu duduk di mana? Ini jawaban Pemprov kemarin tuh, sudah tidak ada anggaran. Baru PNS lagi di Provinsi Papua katanya sudah 9.000 lebih. Loh, kenapa harus persoalan itu kasih kemari kami yang harus pikir? Karena kemarin itu pertemuan kedua di bawah aspirasi yang kedua kali ke Komisi 1 di DPRP itu karena jawaban dari BKD seperti itu. Jadi ya kita minta di DPR minta anggaran khusus untuk pakai. Artinya kita balik berpikir untuk cari solusi untuk kita. Padahal menurut saya seharusnya bukan kita yang berpikir tentang itu. Yang dimana untuk mempertanyakan, bukan kembali untuk berpikir. Padahal kebijakan terlalu banyak sekali. Anda siap masuk saja, sudah terdata, tinggal masuk tes CAT saja. Bahkan di dalam sidang DPR RI dengan Menpan itu mereka sampaikan bahwa itu formalitas saja. Tes CAT itu cuma formalitas. Wih, ini teman-teman ini senang sekali, luar biasa, dan lihat hal itu luar biasa. Bahkan istri anak mereka juga senang sekali. Tapi tahu-tahu persoalan yang lebih klasik lagi di daerah ini seperti begini. Jadi ya memang satu kata yang sama bilang kami korban dari siluman, begitu. Dan tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab. Nah ini yang sangat menyesal tuh di situ, begitu. Mungkin saya ke kakak Mike, mungkin ada yang ingin kakak sampaikan atas kekecewaan ini? Ya, kecewa itu sangat kecewa sekali. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kita upayakan, kita bekerja, kita punya keringat jatuh untuk tanah ini. Saya optimis, pasti Tuhan akan jawab. Jadi saya ingatkan juga buat adik-adik untuk tetap semangat. Belum ada kata atau statement dari pemerintah bahwa kamu tidak akan terakomodir, itu belum ada bahasanya. Yang resmi. Tetapi sejauh ini saya dengan teman-teman ini pengurus inti kita tetap berusaha secara prosedur bagaimana pemerintah bisa melihat kami. Itu yang sedang kami upayakan. Walau memang semua pintu ini topi pintu sampai tuh bingung ini mau masuk ke jendela apa. Tapi ya saya perempuan asal dari Jayapura, saya perempuan tani, dan saya percaya sekali bahwa apa yang saya lakukan sekarang dengan saya punya adik-adik ini tidak akan sia-sia. Saya minta untuk pemerintah Provinsi Papua, program pusat ini sangat baik, tolong dijawab. Kemarin kami ke Menpan, kami bicara di sana, mereka menunggu eksekusi dari daerah. Ada banyak keluhan juga waktu kami di Menpan. Di Menpan, teman-teman dari
pengurus AHN, mereka bilang bahwa daerah lain cemburu dengan Papua karena status afirmasi dan kuota Papua terlalu besar. Kemudian saya buang bahasa begini ke Menpan, oke, saya paham ketika daerah lain rasa cemburu dengan kami. Tetapi sekarang persoalannya adalah afirmasi ini implementasinya di daerah itu seperti apa. Kalau dia berjalan dengan baik, tidak mungkin kami datang lagi untuk mengadu. Pemerintah tertinggi di Provinsi Papua adalah Bapak Gubernur. Kami datang secara baik-baik dengan prosedur, kami bertemu pun belum ada jawaban sampai saat ini. Padahal saya berharap sekali, ini kan kepemimpinannya Pak Jokowi yang terakhir, termasuk Bapak PJ Gubernur juga. Mungkin di kepemimpinan terakhir ini kami bisa dapat hadiah, karena kami juga sudah mengabdi untuk tanah ini. Itu saja. Amin. Jadi itu saja yang ingin disampaikan. Ya. Jadi untuk saat ini memang lagi diperjuangkan bagaimana untuk bisa direvisi ulang lagi untuk kota-kota itu. Ya, harapan kami sih mungkin pemerintah provinsi ada solusi tersendiri untuk menyelesaikan kami punya persoalan. Karena memang betul-betul kami ini bersoal begitu. Kami ini bermasalah begitu. Artinya ini persoalan yang harus diselesaikan. Dan kami masih berharap penuh untuk pemerintah provinsi karena biar bagaimanapun juga tetap pemerintah provinsi lah yang penyelenggara begitu. Jadi tetap kami masih menunggu lobby-lobby, tetap kami kerjakan. Karena aspirasi yang kami sampaikan ini kami masih menunggu balasan aspirasi untuk kami ini. Kami punya aspirasi ini dibalas seperti apa begitu. Karena ya sejauh yang kami jalani kami kira sudah cukup maksimal. Dan kalau konteks persoalan siluman, ya ini saya percaya pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Entah ini oknum ini siapa, dari mana, tapi menurut saya tolong pemerintah provinsi selesaikan persoalan itu. Itu masalah. Kurang bagus. Terima kasih, itu saya. Kakak Andre? Biar jadi kata-kata terakhir, terlepas dari jalan berkelok yang kita jalan hari ini, terus bagaimana saya representasi anak orang Papua muda dong, maksudnya saya muda, saya orang Papua, dan stigma yang selama ini beredar bahwa orang Papua minta terdapat, minta merdeka, tapi hari ini kita bukti, kita di solimi, teman-teman bilang solimi, tapi kita tidak sampai ke situ. Tapi mungkin kan manusia punya batas, dan kalau waktu itu dia tiba, tetap saya juga akan berteriak seperti itu karena kekecewaan. Tapi terlepas dari itu, semoga semua seperti ini, biar kita jangan dicap sebagai pembangkang terus, tidak dapat yang kamu mau, habis itu bakalai ribut sampai dapat apa yang kamu. Kita lakukan selama ini berjalan dengan sopan santun, dengan etika dari demokrasi Maufa yang dalam sekali, ke DPR, audiens, kasih masuk aspirasi, pergi ke ini, audiens, kasih masuk aspirasi, itu kita lakukan hal itu. Kita tidak pernah lihat Bapak Gubernur mobil lewat berhantam dan batu. Kita melakukan hal yang sesuai dengan aturan di dalam negara, bahwa DPR adalah kita bertempat memberikan aspirasi. Orang DPR dulu bilang, kamu datang, ini rumah rakyat. 2 kali kita datang. Yang ketiga mungkin terima hasil. Saya harap demikian. Yang ketiga kita datang untuk terima hasil. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin itu adalah sebuah keluhan yang memang sangat-sangat dalam dari keempat kakak ini. Ada kakak Mike, kakak Edwardo, ada kakak John juga, ada kakak Andre. Semoga dengan keluhan-keluhan ini, semoga dengan aspirasi ini bisa dijawab dengan mereka-mereka yang ada di balik pintu. Dari semua pintu-pintu sudah ditoki, kita harap ada satu pintu mungkin yang masih bisa dibuka bagi suara-suara anak di tanah Papua. Kami dari tim podcast, sampai jumpa.